Setiap individu memiliki pengalaman, emosi, dan kesadaran yang unik. Dalam konseling kelompok, bagaimana seseorang memahami dirinya di saat ini menjadi hal yang sangat penting. Pada video ini, kami akan membahas Gestalt terapi dalam konseling kelompok, sebuah pendekatan yang menekankan kesadaran diri, tanggung jawab personal, dan pengalaman langsung. Terapi kelompok Gestalt merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada kesadaran diri dan pengalaman yang berlangsung pada saat ini dalam konteks kelompok. Melalui keterbukaan dan interaksi antar anggota, kelompok menjadi ruang yang aman untuk mengeksplorasi diri, membangun relasi terapeutik, dan mendorong pertumbuhan psikologis. Tujuan terapi Gestalt adalah membantu individu menjadi lebih mandiri secara psikologis, dari yang bergantung pada lingkungan menjadi mampu mendukung dirinya sendiri. Selain itu, terapi ini membantu klien menemukan pusat dirinya, meningkatkan kesadaran pribadi, serta berani menghadapi tantangan hidup dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Terapi kelompok Gestalt memiliki 5 fokus utama. Yang pertama adalah adanya kesadaran diri atau awareness pada saat ini, atau yang biasa kita sebut dengan istilah here and now. Yang kedua adalah memiliki tanggung jawab individu atas pikiran, tindakan, maupun perasaannya. Yang ketiga adalah adanya pengalaman langsung atau bukan sekedar membicarakan masa lalu. Yang keempat adalah adanya interaksi atau dinamika kelompok sebagai cerminan diri. Dan yang terakhir adalah integrasi aspek diri secara utuh, baik dari segi emosional, kognitif, maupun perilaku. Dalam terapi Gestalt ada 9 teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik umum. Konselor membantu konseli menyadari pengalaman yang sedang dirasakan sekarang, menekankan tanggung jawab pribadi, serta menghindari pertanyaan mengapa. Teknik yang kedua yaitu teknik frustasi. Konselor menantang konseli agar menyadari masalahnya sendiri dan menggunakan potensi diri untuk menemukan solusi. Teknik yang ketiga yaitu teknik eksperiensial. Konseli diajak merasakan langsung emosinya, misalnya melalui penggunaan kata saya, dialog 2 kursi, dan teknik kebalikan. Teknik yang keempat yaitu teknik top dog dan underdog. Konseli mengeksplorasi konflik antara sisi diri yang menuntun dan sisi diri yang menolak, biasanya menggunakan teknik kursi kosong. Teknik yang kelima, teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong adalah teknik di mana konseli diajak berbicara seolah-olah terdapat orang lain atau bagian dirinya sendiri yang sedang duduk di kursi kosong. Orang atau bagian diri tersebut bisa berupa orang yang memiliki konflik dengan konseli, misalnya orang tua, pasangan, teman, atau sisi diri konseli sendiri. Misalnya sisi marah, takut, ataupun ragu. Teknik yang keenam, teknik saya bertanggung jawab. Teknik ini bertujuan untuk melatih konseli mengakui dan menerima perasaan yang dialaminya tanpa menyalahkan orang lain. Konseli diajak mengucapkan kalimat seperti, saya merasa marah dan saya bertanggung jawab atas perasaan ini. Teknik yang ketujuh, teknik proyeksi. Teknik ini membantu konseli menyadari bahwa perasaan negatif yang sering diarahkan kepada orang lain sebenarnya bisa jadi merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Misalnya, konseli merasa bahwa orang lain pemarah, padahal dalam dirinya sendiri terdapat kemarahan yang belum disadari ataupun diterima. Teknik yang terakhir, tetap dengan perasaan. Teknik tetap dengan perasaan mengajak konseli untuk tidak menghindari emosi yang dirasakan, baik itu sedih, marah, takut, ataupun cemas. Konseli diajak untuk benar-benar merasakan emosi tersebut dan memperhatikannya dengan penuh kesadaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah hadir dan bersedia mengikuti konseling kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatimah Zainia yang akan menemani konseling pada pagi hari ini. Konseling kita pada pagi hari ini adalah konseling kelompok Gestalt. Nah, terapi kelompok ini bertujuan atau berfokus pada kesadaran diri saat ini atau here and now. Artinya, kita akan lebih banyak memperhatikan apa yang kita rasakan, pikirkan saat ini. Sebelum mulai, mari kita sepakati beberapa aturan bersama. Yang pertama, setiap cerita bersifat rahasia. Jadi, kalian tidak perlu takut untuk menceritakan masalah kalian masing-masing. Yang kedua,
tidak menghakimi. Jadi kita tidak akan menghakimi apapun yang kalian ceritakan. Yang ketiga, setiap orang bebas bercerita ataupun diam. Jadi kalian punya hak juga untuk diam. Yang keempat, kita akan saling menghormati proses masing-masing. Apakah semua sudah setuju? Setuju. Oke, nanti jika kalian merasa tidak nyaman di tengah sesi, silahkan sampaikan. Di sini perasaan kalian sangat penting, jadi tidak apa-apa untuk menyampaikannya. Oke? Sekarang, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengajak kalian untuk menyadari tubuh dan perasaan saat ini. Sekarang, coba tarik nafas perlahan, rasakan kaki kalian menyentuh tanah, perhatikan nafas kalian ketika keluar dan masuk. Sekarang hembuskan, tarik nafas lagi, kemudian hembuskan lagi. Sudah? Oke. Sekarang satu persatu silahkan perkenalkan nama dan jelaskan perasaan kalian pada saat ini. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Vivia Putri Zenarosi. Kali ini aku lagi banyak banget masalah, jadi aku ngerasa lagi sedih dan lagi bingung dan ragu banget akan hidup aku. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan teman-teman, nama aku Nadia Rosyada. Akhir-akhir ini saya ngerasa cemas akan masa depan saya. Jadi saya ngerasa kayak nggak bisa ngontrol diri. Saya sedih banget akhir-akhir ini. Perkenalkan teman-teman, nama aku Arisma Rahmatul Aisyah. Akhir-akhir ini aku lagi ngerasa sedih banget karena baru saja ditinggal oleh orang terdekat aku, yaitu orang tua aku. Jadi aku ngerasa kayak hidup aku rasanya jadi berubah drastis banget dan lagi ngawatirin banyak hal juga. Teman-teman, namaku Safira Amalia. Akhir-akhir ini perasaanku sedih karena aku baru saja putus cinta dengan pacarku. sekarang siapa yang bersedia membagikan pengalaman atau masalah yang sedang dirasakan saat ini? Siapa yang bersedia? Saya. Oke, Mbak Safira, boleh sekarang diceritakan permasalahan yang dihadapi? Oke, jadi aku merasa sedih dan kecewa karena aku baru saja putus dari pacarku. Karena dia itu, aku menganggap dia itu baik sekali, dia selalu effort. Intinya dia itu mengusahakan aku, tetapi ternyata di belakangku itu dia main belakang sama teman kerjanya. Tetapi ketika aku tahu buktinya, dia masih saja berbohong tentang hal itu. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Safira ketika menceritakan hal itu di depan teman-teman? Tentu saja karena masih barusan ya, mungkin di hati itu rasanya sakit, sedih, juga kecewa. Karena mungkin dia orang yang aku percaya, tapi ternyata kok berbuat seperti itu. Oke. Nah, rasa sakit itu di bagian tubuh mana yang paling terasa? Di dada ya kayak, sakit gitu. Apakah terasa sesak? Ya. Oke. Dari berdasarkan yang Mbak Safira sampaikan tadi, sepertinya ada beberapa hal yang tertahan. Nah, apakah dari hal itu Mbak Safira bersedia untuk melakukan eksperimen? Ya, saya bersedia. Oke. Baik, Mbak Safira, sekarang coba dilihat kursi yang ada di depannya. Sekarang bayangkan di kursi ini ada mantan Mbak yang sedang duduk. Nah, sekarang coba bayangkan selama beberapa detik sampai terasa nyata bahwa orangnya ada di situ. Jika sudah, beritahu saya. Sudah? Oke. Baik, sekarang Mbak Safira bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ingin dikatakan kepada mantan Mbak yang ada di sini. Aku kecewa banget. Padahal aku percaya banget, aku yakin banget sama kamu. Dan kamu kecewain aku dengan orang yang aku curigai di tempat kerja kamu. Sekarang rasakan perasaan itu di dalam diri Mbak Safira. Sudah? Sekarang silakan Mbak Safira untuk duduk di kursinya dan ungkapkan
dari POV mantan Mbak Safira. Oke, sekarang Mbak Safira jawab apa yang tadi Mbak Safira dengar. Ya, aku minta maaf karena sudah mengecewakan kamu. Aku minta maaf karena mengkhianati kepercayaan kamu. Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata aku masih mengecewakan kamu. Oke, rasakan perannya sudah. Nah, sekarang Mbak Safira boleh balik lagi ke kursi ini. Langsung kepadanya. Ya, aku sedih banget karena kamu sudah berani bohong sama aku. Padahal aku anggap itu kamu cowok paling setia. Dan Mbak Safira coba ungkapkan lebih pelan. Kayak aku sedih, aku kecewa, aku kira kamu cowok yang baik, tapi ternyata kamu sama aja sama yang lain. Oke, sekarang atur nafasnya. Ya sudah. Nah, sekarang Mbak Safira boleh duduk kembali di kursi di depan. Oke, sekarang Mbak Safira bisa mulai menjawab. Oke, aku beribu-ribu maaf mungkin yang aku ucapkan yang mungkin nggak bisa bisa apa namanya nyembuhin luka di hati kamu. Aku minta maaf banget. Aku merusak kepercayaan kamu. Sudah? Oke, sekarang boleh kembali ke kursi ini lagi. Baik, sekarang ucapkan apa yang menurut Mbak penting untuk diucapkan kepada mantan pacar Mbak di depan ini sebagai penutup untuk eksperimen kita kali ini. Ya, mungkin terima kasih karena pernah membahagiakan aku. Mungkin sama kamu aku bahagia banget, tapi karena perbuatanmu aku jadi sakit banget. Sudah? Sudah. Mbak lepaskan bayangan mantan pacar Mbak yang ada di depan sini. Dan biarkan kursi itu menjadi kursi yang kosong seperti sebelumnya. Sudah? Sudah. Oke. Tarik nafas perlahan. Sadari bahwa Mbak ada di ruangan ini bersama kami semua. Sudah? Sudah. Oke, boleh kembali ke tempat. Sekarang setelah eksperimen tadi selesai, apa yang kamu rasakan setelah itu? Saya merasa lega karena bisa mungkin eksperimen tadi membuat saya itu bisa mengeluarkan kata-kata yang mungkin saya pendam di dalam hati saya yang belum saya ungkapkan ke dia. Apa yang Mbak sadari setelah melakukan eksperimen tersebut? Saya menyadari bahwa saya itu terlalu menganggap dia baik buat saya. Baik, hari ini kita semua sudah memberi ruang pada perasaan yang selama ini mungkin tertahan dalam diri kita masing-masing. Perlu diingat bahwa kesadaran adalah awal dari perubahan. Nah, terima kasih karena sudah hadir sepenuhnya di sini bersama-sama kita di hari ini, pagi ini. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pendekatan gestalt terapi dalam konseling kelompok, individu diajak untuk hadir sepenuhnya di sini dan saat ini, mengenali dirinya secara utuh dan bertanggung jawab atas proses perubahan.